Keduanya. Ya Allah, dasar emak-emak katanya. Kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah nih, sekarang kita kasih kesempatan. Waktunya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kalau gitu langsung aja kita panggil guru kita yang terhormat. Ustadz Faris boleh maju ke depan. Langsung aja kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media dari jamaah yang ada di rumah nih. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya ini Masya Allah. Pak Ustadz dan Bu Ustazah mau tanya. Betulkah kalau kita meninggal dunia karena terjangkit virus corona, apakah dikatakan mati syahid? Tolong dijawab pertanyaannya Ustadz, terima kasih. Ini Ustadz Faris. Kalau meninggal karena corona, penyakit corona mati syahid enggak nih? Mau nggak? Ya, Enggak mau. Baik. jangan tanya saya, coba tanya ibu-ibu mau Bu. Baik, baik. Ya, ini pertanyaan baik sekali. Rasulullah menjawab ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Asyuhada khamsah. Jenis kesyahidan itu ada 5. Al-mat'un yang meninggal karena wabah penyakit kolera. Ini yang menjadi alasan besar para ulama menyebutkan bahwa apapun jenis wabah penyakit yang kena meninggal karena itu maka dia seperti kedudukan syahid. Yang kedua adalah al-mabtun. Al-mabtun artinya sakit yang disebabkan, meninggal yang disebabkan oleh penyakit di dalam dirinya. Jadi bukan cuma di perut, tapi segala yang di dalam. Itu al-mabtun. Kemudian al-ghariq, orang yang tenggelam. Lalu sahibul hadam, orang yang tertimpa satu bangunan atau kecelakaan mobil terkena mobilnya. Itu termasuk sahibul hadam. Wasyahid fisabilillah, dan orang yang syahid di jalan Allah. Jadi 5 jenis ini sama dengan syahid di jalan Allah. Pahalanya. Tapi cara memperlakukannya berbeda. Sama seperti di hadis-hadis lain disebutkan man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan dirinya maka dia syahid. Mempertahankan hartanya dia syahid. Mempertahankan keluarganya dia syahid. Tetapi tetap dimandikan, tetap dikafankan. Bukan berarti seperti orang yang syahid di jalan Allah. Yang terbunuh di medan perperangan, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dimandikan, tidak dikafankan. Agar ini nanti menjadi saksi di depan Allah bahwa dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lain termasuk ibu yang melahirkan karena meninggal karena melahirkan, penyakit corona ini dan segala jenis wabah, ini kedudukannya di sisi Allah sama dengan syahid. Tapi dia tetap dimandikan, tetap dikafankan. Ini Masya Allah. Jadi jelas ya maksudnya kalau misal orang yang bertanya, orang yang meninggal karena penyakit corona ini bagaimana Ustadz? Ini termasuk syahid kah? Jawabannya tadi insya Allah termasuk syahid. Amin. Ya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram juga masih dari hamba Allah. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya ini dulu, saya pernah melakukan dosa ke mantan saya. Saya janji akan menikahinya tapi saya dijodohkan oleh orang tua saya. Dan akhirnya wanita itu sakit hati kepada saya. Sempat dia mengucap agar saya tidak dapat jodoh dan nikah. Dan benar ucapannya terjadi. Saya gagal nikah dan sampai sekarang saya belum nikah. Sekalinya ada yang dekat terus gagal lagi. Ini sebenarnya musibah apa azab? Karena saya menyakiti hati wanita ya Ustadz katanya. Adakah karma dalam Islam? Nah ini Masya Allah ini pertanyaannya panjang nih. Termasuk terakhirnya adalah adakah karma dalam Islam? Masya Allah. Ini gimana Ustadz? Berat ini. Ya. Pertama yang perlu kita sampaikan adalah saudaraku, jaga dirimu baik-baik dari fitnah. Termasuk fitnah lain jenis. Ini berat sekali. Kalau yang dimaksudkan dosa di situ adalah perzinahan, maka jangan ceritakan kepada siapapun. Biarkan itu jadi rahasia engkau dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepada Allah. Serta telah melakukan satu dosa tidak membuat kita harus menikahi perempuan itu, tidak. Karena yang paling penting adalah bagaimana ketika kita bertaubat kita ingin mengubah segala sesuatunya lebih baik. Maka kita memulai segala sesuatunya dari baru lagi. Ini yang paling penting. Memang kita harus menepati janji. Tetapi janji yang mana? Janji yang dilakukan atas dasar dosa itu tidak disebut janji, tidak diakui janji di dalam Islam. Kalau seseorang kemudian bertaubat dan merasa bahwa dia akan memilih pasangan yang lebih baik bagi dirinya, dia akan begitu. Dan semoga perempuannya juga bertaubat dan memperoleh pasangan yang juga lebih baik. Adapun karma itu tidak ada.
Di dalam Islam tidak ada karma. Bahwa segala sesuatu yang menimpamu di bumi atau di dirimu itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah melakukan dosa terganggu pula akidah kita. Menganggap bahwa kita tidak mendapat jodoh, ada saja kegagalan, itu karena sumpah serapah ada karma. Tidak. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalam surat dalam surat At-Tahdid, Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid ini Allah sebutkan apapun jenis yang menimpa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bertobat, ya telah melakukan kesalahan zaman dulu. Dan sekali lagi ditegaskan dalam Islam gak ada yang namanya karma. Ya Bu ya, ini Mbak ya. Kalau korma ada, saya tahu tuh kemarin saya habis beli, saya makan enak korma. Bentar lagi. Jazakallah khair, makasih banyak ya Ustadz Faris. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Faris, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya juga. Alhamdulillah. Jamaah.